Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini soleh-soleha Ustazah? Semoga hari ini anak-anak Ustazah dalam keadaan sehat ya. Dan semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 3 dengan materi wawancara. Sebelumnya, pernahkah anak-anak Ustazah mendengarkan kata wawancara? Nah, pasti anak-anak Ustazah sebagian sudah pernah mendengarkan kata wawancara. Untuk lebih jelasnya, ayo disimak penjelasan Ustazah berikut ini. Wawancara merupakan kegiatan bertanya jawab dengan orang yang lebih mengerti tentang sesuatu hal. Nah, ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dari seorang narasumber. Nah, apa itu narasumber? Narasumber merupakan orang yang menjawab pertanyaan atau memberikan informasi terhadap si pewawancara. Sedangkan pewawancara merupakan orang yang bertanya atau memberikan pertanyaan kepada narasumber untuk mencari atau mendapatkan informasi. Sebelum melakukan wawancara, kita harus mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu untuk diajukan saat wawancara. Hal ini dilakukan agar wawancara berlangsung dengan baik dan fokus pada topik yang dibicarakan. Bentuk kalimat tanya. Sebelum Ustazah menjelaskan bentuk kalimat tanya, Ustazah akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kalimat tanya. Kalimat tanya adalah suatu kalimat yang berisi pertanyaan yang diajukan seseorang kepada orang lain dengan mengharapkan suatu jawaban. Kalimat tanya biasanya diawali dengan kata tanya. Kata tanya antara lain apa, bagaimana, kapan, mengapa, siapa, berapa, dan di mana. Makna kata tanya. Yang pertama, makna kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda atau keadaan. Kedua, bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau cara. Yang ketiga, kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Yang keempat, mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Yang kelima, siapa digunakan untuk menanyakan orang. Yang keenam, berapa digunakan untuk menanyakan jumlah. Dan yang ketujuh, di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Tahap melakukan wawancara. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, menentukan narasumber. Yang ketiga, menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan tema dengan menggunakan kata tanya apa, bagaimana, kapan, siapa, mengapa, berapa, dan di mana. Yang keempat, lakukan wawancara dengan santun. Dan yang kelima, tulis hasil wawancara dengan kosakata yang baku dan kalimat yang efektif. Nah, setelah kita melakukan wawancara dengan narasumber atau orang yang telah memberikan kita informasi, hendaknya kita dapat menjelaskan hasil atau melaporkan isi dari wawancara tersebut. Hasil atau isi dari wawancara dapat disampaikan melalui tulisan berupa cerita.
Setelah kesimpulan yang kita tulis, ungkapkan secara lisan dengan bahasa yang santun mengenai informasi yang telah kita dapatkan. Nah, sekianlah materi yang dapat Ustazah sampaikan. Ustazah harapkan anak-anak Ustazah dapat memahami materi tentang wawancara yang telah Ustazah berikan. Ustazah sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.